kembali lagi di Serasa yang ke-18. Udah banyak banget ya, udah hampir 20. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, kelancaran untuk segala aktivitasnya. Saya mohon izin. Jadi bukan sesuai urutan ya, himbauan. Kebetulan ada tema bagus, terus saya sendiri juga ada waktu bikin materinya, jadi hari ini saya mohon izin host Serasa yang berbagi cerita, gitu ya. Oke, langsung aja kalau gitu. Hari ini aku bakal cerita tentang digital marketing. Oh, nggak bisa. Sebentar ya. Ya, ini digital marketing. Cara menjual juga harus mengikuti zaman. Tagline-nya gitu. Jadi kita bersiap untuk menjalankan bisnis secara online. Ya, meliputi karena efek ya pandemi, jadi kita harus bersiap kayaknya gitu. Jadi ada 7 poin yang bakal aku ceritain di sini. Aku bakal bahas satu persatu dengan penjabarannya. Ya, itu keren ya. Di sini aku hanya ngingetin aja sih, atau bisa dibilang menyampaikan yang mungkin saja terlewat dilakukan saat kita akan memasarkan bisnis kita secara online. Nah, mengingat sekarang kaum milenial juga lebih maju dengan apa aja yang bisa lewat online, di onlinein gitu. Langsung aja. Poin pertama, kita memutuskan siapa yang ingin Anda jangkau. Kita akan memutuskan pemirsa yang ingin kita jangkau dan memahami mengapa memiliki pemirsa target itu penting bagi bisnis Anda. Kenapa sih sebenarnya gitu? Karena merupakan hal yang penting untuk menjangkau orang yang kemungkinan besar akan menjadi pelanggan. Menentukan pemirsa target akan membantu kita untuk melakukannya. Yang kedua, apa itu pemirsa target? Suatu kelompok orang yang ingin dijangkau dengan pesan marketing Anda, karena mereka kemungkinan akan mengambil tindakan sebagai hasil dari melihat pesan tersebut. Pemirsa target akan memiliki karakteristik tertentu secara umum. Ada 3 nih kategorinya yang luas. Ada demografi. Mereka mungkin memiliki hal yang sama dalam usia, jenis kelamin, dan pendapatan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan lokasi. Kemudian ada juga minat. Mereka mungkin memiliki minat yang sama dalam produk, topik, atau aktivitas tertentu lah. Yang terakhir ada perilaku. Mereka mungkin membaca publikasi yang sama, mengunjungi tujuan online yang sama, memiliki hobi tertentu, atau memainkan olahraga yang sama. Nah, apa aja sih jenis-jenis pemirsanya? Kita bisa lebih dari satu target, yaitu yang utama biasanya akan mendapatkan sebagian besar perhatian Anda, karena Anda berharap mereka menjadi kelompok pelanggan yang paling bernilai. Dan ada juga sekunder. Kelompok ini memiliki karakteristik umum yang mungkin tertarik pada produk atau layanan kita. Tetapi nggak menjadi pelanggan yang paling bernilai. Pemirsa target sekunder juga bisa membantu menyusun upaya marketing kita, terutama jika kita menjual lebih dari satu produk. Oke, kira-kira begitu. Oh, ini jenis. Yang kedua, meletakkan perjalanan pelanggan. Di sini kita akan menentukan perjalanan pelanggan, mendeskripsikan bagaimana perjalanan pelanggan bisa berkaitan dengan upaya marketing Anda, dan juga membuat peta untuk alur perjalanan Anda. Nah, apa aja sih ya? Kenapa sih
kita harus memetakan pelanggan itu, kita akan tahu kapan waktu yang tepat untuk memulai upaya marketing dengan cara mendekatkan pesan marketingnya. Nah, ada 3 tahapan juga nih perjalanan pelanggan. Mengacu pada pengalaman yang dimiliki orang sebelum memutuskan untuk membeli sebuah produk atau layanan itu. Yang pertama, awareness. Saat pertama kali pelanggan mempelajari tentang bisnis atau produk. Terus yang kedua, pertimbangan. Saat pelanggan memiliki ketertarikan dengan bisnis suatu produk. Yang terakhir, konversi. Saat pelanggan memutuskan untuk membeli sebuah produk atau layanan. Itulah upaya marketing kita bertujuan untuk membantu menggerakkan pemirsa target dalam perjalanan ini. Marketing akan sering kali melihat proses ini sebagai corong. Istilah corong digunakan karena jumlah calon pelanggan menjadi lebih kecil saat mereka berpindah dari awareness ke konversi. Hal ini sangat normal. Meskipun Anda memiliki pemirsa target dengan baik. Tidak semua orang yang jadi pelanggan bisa menjadi pelanggan. Enggak semua yang melihat produk Anda akan mempertimbangkan untuk membelinya. Dan enggak semua yang mempertimbangkan melakukan pembelian atau membelinya. Mungkin mereka sudah memilih untuk melakukan bisnis dengan kompetitor atau mungkin waktunya yang nggak tepat. Yang kedua, pesan marketing berdasarkan tanggapan perjalanan pelanggan. Nah, berbagai jenis nih. Pesan marketing akan lebih efektif pada tahapan perjalanan pelanggan yang berbeda. Pada tahapan awareness perjalanan pelanggan, Anda ingin menjangkau sebanyak mungkin nih orang di pemirsa target Anda. Fokuskan pada gambaran produk dan layanan Anda yang membuat orang berhenti sejenak dan mempelajari selengkapnya. Anda juga bisa menyertakan informasi umum tentang bisnis serta deskripsi dasar produk dan layanan Anda. Kemudian, pertimbangkan setelah orang itu melihat bisnis Anda. Anda ingin lebih fokus pada manfaat spesifik yang dimiliki produk dan layanan Anda. Ini adalah momen yang tepat untuk membicarakan tentang perbedaan dan layanan Anda dengan kompetitor lainnya. Karena pelanggan kemungkinan akan membandingkan merek dan akhirnya di tahapan konversi, Anda ingin memberikan pesan yang menghilangkan rintangan akhir untuk melakukan pembelian. Misal, promosi dan promo spesial yang membuat pelanggan Anda bertindak sekarang. Gitu. Yang ketiga, menetapkan tujuan marketing. Kenapa sih tujuan SMART itu penting? Jadi pembahasan part ini mempersiapkan Anda untuk memahami tujuan dengan SMART dan tetapkan tujuan marketing SMART untuk bisnis Anda. Jadi mengapa tuh kita menetapkan tujuan itu penting? Karena tujuan bisa membantu Anda untuk tetap fokus pada apa yang ingin Anda capai dengan upaya marketing. Misalnya, ingin menyampaikan informasi tentang layanan baru, namun memiliki sumber daya yang terbatas. Tujuan yang spesifik akan membuat timnya tetap sejalan dan fokus. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih sebenarnya tujuan SMART itu? Saat kita memikirkan tentang tujuan marketing kita sendiri, ada baiknya menjadikannya SMART. Mari lihat penjabaran setiap elemen dari akronim SMART. Kita mulai dari S ya, spesifik. Jadi tujuan Anda harus jelas dan spesifik. Dan Anda harus dapat menulis atau mengatakan dengan cara yang mudah dimengerti siapa saja. Misal, jual 100 produk, dapatkan 200 pelanggan baru, atau hasilkan 20 prospek yang berkualitas. Kemudian M untuk measurable, dapat diukur. Pikirkan tentang metrik yang akan Anda gunakan untuk mengevaluasi apakah Anda telah mencapai tujuan Anda. Metrik itu harus berupa hal-hal yang dapat diukur, seperti penjualan, pendapatan, atau jumlah pengunjung ke situs web.
yang diukur dalam istilah objektif seperti kuantitas, kualitas, atau biaya. Metrik ini akan dilaporkan dalam bentuk angka, persentase, atau skala biner. Kemudian A untuk achievable, dapat diraih. Jadikan realistis, tetap tujuan yang layak untuk Anda dan tim, namun mungkin diraih dengan sumber daya yang ada. Kemudian R untuk relevan. Jadi pastikan tujuan Anda sejalan dengan strategi bisnis yang lebih besar. Dan C untuk time box. Mungkin lah bisa masuk bulan Pak. Tujuan Anda harus memiliki tanggal mulai dan berakhir. Ini akan membantu Anda mencapai tujuan dengan batas waktu tertentu dan melacak tonggak presentasi dalam prosesnya. Itu yang keempat. Memilih saluran media sosial Anda. Apa sih ya? Menebarkan kehadiran di tempat-tempat yang dikunjungi pelanggan. Orang yang menggunakan media sosial untuk berbagi, menemukan dan terhubung dengan komunitasnya. Ini Susi TD ini siapa nih? Tolong silent dulu. Sudah Pak, sudah di-mute. Saat memasarkan bisnis, Anda ingin hadir di tempat pelanggan Anda. Jangkauan mereka di platform yang paling sering mereka gunakan. Saat memilih saluran media sosial yang tepat, Anda bisa memutuskan perhatian dan sumber daya di tempat yang memiliki dampak paling besar. Kemudian yang kedua, seperti apa sih sarana media sosial? Ternyata Landscape itu sarana ya. Jadi sarana media sosial terdiri dari berbagai platform dan aplikasi yang memudahkan orang untuk terhubung dari berbagi dengan berbagai cara. Orang sering berinteraksi menggunakan beberapa platform media sosial yang menggunakannya untuk tujuan yang berbeda-beda. Misalnya, mereka mungkin membuka satu platform untuk mendapatkan berita terbaru, platform lain untuk menjalin koneksi profesional, dan platform lainnya untuk melihat apa yang sedang dilakukan selebriti favorit mereka. Nah, kemudian yang ketiga, cara menentukan saluran yang tepat untuk bisnis Anda. Oke, buat tujuannya pilih platform yang sejalan dengan tujuan Anda dengan menggunakan media sosial. Misalnya, Anda ingin mengembangkan awareness dan menjangkau pemirsa baru, berinteraksi dengan pelanggan, meningkatkan penjualan, menyediakan layanan dan dukungan pelanggan, atau mungkin semuanya, apapun tujuan spesifiknya, Anda hanya ingin menemukan saluran yang tepat untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Kemudian menentukan permisa Anda untuk menentukan saluran yang tepat untuk bisnis Anda. Sebaiknya tentukan orang seperti apa yang ingin Anda jangkau. Inilah yang disebut pemisah target. Secara umum, orang-orang di pemisah target akan memiliki karakteristik tertentu. Terus bagaimana caranya nih untuk terhubung? Jadi sarana media sosial itu memiliki berbagai macam platform yang bisa dipilih. Semisal nih, Facebook membantu orang terhubung satu sama lain dengan merek yang mereka sukai dengan fitur bisnis gratis, insight, dan komunikasi global. Facebook juga bisa membantu perkembangan bisnis Anda. Format yang tersedia di Facebook meliputi postingan dan stories. Anda juga bisa membuat grup dan menyelenggarakan acara untuk membantu komunitas Anda. Kemudian ada juga Instagram. Komunitas orang yang bersemangat untuk mendapatkan inspirasi dan menemukan hal-hal yang mereka sukai, termasuk merek dan bisnis. Anda bisa menceritakan kisah merek di Instagram melalui foto dan video yang bisa diedit menggunakan fitur dalam aplikasi, serta melalui stories interaktif yang bisa Anda bagikan secara real time. Yang terakhir ada WhatsApp, cara terhubung dengan pemirsa global. Anda bisa menggunakan WhatsApp untuk
membangun eksistensi bisnis, mengirimkan informasi kepada orang, dan menanggapi pelanggan. Di WhatsApp, Anda bisa mengirim pesan berbaris dan teks, foto, video, dan GIF. Nah, sekarang menyampaikan kisah bisnis. Menyampaikan kisah bisnis itu bisa dengan kita memperlihatkan merek atau memahami mengapa memiliki merek yang konsisten itu penting bagi bisnis Anda. Contohnya nih, ini mereknya Satset Batbet. Sebuah merek adalah kumpulan asosiasi yang dimiliki orang tentang suatu produk atau bisnis. Orang memiliki kepribadian, bisnis memiliki merek. Merek Anda membantu menentukan apa yang dirasakan orang tentang bisnis Anda dan bagaimana mereka akan menjelaskan kepada orang lain. Sebuah merek lebih dari sekedar logo. Itu meliputi gaya, komunikasi, dan perilaku. Merek Anda harus konsisten dimanapun pelanggan berinteraksi dengan bisnis Anda. Ini meliputi lokasi fisik jika ada ya, dan eksistensi online seperti situs web, halaman bisnis Facebook, dan akun bisnis Instagram. Mungkin sekarang sudah meranah ke YouTube juga ya. Itu juga meliputi materi marketing. Merek yang konsisten akan membantu orang mengenali bisnis Anda. Siapa sih itu? Dimanapun mereka berinteraksi atau terhubung dengannya. Yang keenam, ada membuat dan mengelola kalender konten. Nah, ini kita menghargai pentingnya memiliki kalender konten untuk bisnis Anda dan tentunya akan memahami cara kerja kalender konten. Yang pertama, semua hal yang Anda bagikan secara online yang memiliki bisnis kayak postingan, foto, video, cerita, dan iklan adalah konten. Kalender konten adalah cara untuk merencanakan dan mengatur jadwal posting media sosial Anda. Kalender konten akan menyertakan apa yang akan Anda bagikan, kapan Anda akan membagikan, dan di mana Anda akan membagikan. Kita tim digital konten kayaknya udah sedikit merealisasikan. Yang kedua, mengapa menggunakan kalender konten? Ya, karena kalender konten bisa membantu Anda membangun proses untuk membuat konten, mengatur kapan, di mana, dan bagaimana konten Anda akan ditampilkan. Bagaimana konten secara konsisten sehingga pelanggan akan mengingat Anda saat mereka siap melakukan pembelian. Yang ketiga, apa yang akan Anda posting? Setelah Anda mempertimbangkan apa yang akan dibagikan, fokus pada titik temu jenis konten yang disukai pelanggan Anda dan topik yang paling relevan dalam bisnis Anda. Setelah Anda membuat kalender konten, coba gunakan 3 tema: interaksi, edukasi, dan bangkitkan minat. Maksud berinteraksi di sini bisa dengan cara bagikan cerita tentang bagaimana bisnis Anda dimulai, tunjukkan bagaimana kontribusi Anda terhadap komunitas Anda, ajak orang-orang dalam tur virtual atau ruang kerja Anda menggunakan foto dan video. Oke, kalau edukasi itu apa yang menjadikan produk atau layanan Anda berbeda atau spesialnya apa sih gitu. Ajak orang-orang menyelami aktivitas di balik layar toko atau bisnis Anda. Dan tunjukkan pada orang cara menggunakan produk atau layanan tersebut. Dan juga bangkitkan minat dengan cara umumkan produk atau layanan baru, bagikan promosi atau obral yang akan datang atau saat ini. Beritahu komunitas Anda tentang cara dan lokasi barunya. Yang keempat, kapan sih memposting? Setelah Anda membuat kalender konten, tanyakan kepada diri Anda sendiri. Kapan kemungkinan pelanggan saya akan online? Kapan saya memiliki banyak waktu untuk memposting dan memantau tanggapan? Kapan hari dan waktu yang akan selalu optimal untuk mempostingnya? Yang kelima, di mana akan posting? Oke, sebentar, saya
baterainya lowbat. Yang kelima ya, di mana akan posting. Bagikan konten di mana pemirsa menghabiskan waktunya. Tanyakan kepada pelanggan platform media sosial yang paling sering mereka gunakan. Pelajari dari kompetitor. Jika bisnis kompetitor memiliki kehadiran di platform tertentu, buat akun bisnis Anda di sana juga. Posting yang sama atau serupa di beberapa saluran. Setelah bertanya kepada mereka, kita akan menentukan bahwa sebagian besar pelanggan menggunakan sosial media apa, dan kemudian putuskan untuk membagikan konten di semua platform tersebut. Oke, yang terakhir, tips untuk memulai. Jadi, setelah kita tahu nih, apa yang ingin kita buat, kapan dan di mana Anda ingin membagikannya, bangun proses untuk membuat konten secara konsisten. Anda bisa menyisihkan waktu untuk melakukan ini sekali dalam seminggu, mengambil foto dan video sepanjang hari, atau melakukan kombinasi keduanya. Gitu. Last, yang terakhir, poin ke-7, membuat pesan autentik. Nah, nih, kita akan memahami 2 elemen utama penting pada media sosial dan juga membuat konten media sosial. Coba kita cek ini ya. Alasan membuat konten, apa nih sebenarnya? Kita membuat konten itu di media sosial bisa menceritakan kisah bisnis kita, berinteraksi dengan pemirsa, dan menjalin hubungan dengan pelanggan baru. Yang kedua, elemen konten media sosial. Jadi konten media sosial itu memiliki 2 elemen utama, teks dan visual. Visualnya adalah foto atau video, dan teksnya adalah keterangan yang menceritakan kisah di balik foto dan video itu. Oke, tips yang ketiga, di sini ada tips dan fitur untuk konten Anda. Keterangan Anda adalah bagian penting dari setiap postingan media sosial. Mari menelusuri beberapa tips yang bisa membantu Anda menulis keterangan yang interaktif, tulis keterangan yang singkat tetapi berkesan, tulis keterangan ringkas agar pengguna lebih tertarik begitu melihatnya. Awali dengan informasi yang paling penting, ajak orang untuk bertindak, sampaikan langsung jika Anda ingin mengikuti bertindaknya. Misalnya, jika Anda memiliki buletin mingguan, keterangan yang cocok mungkin daftar gitu ya. Terus gunakan tagar di Instagram. Cari tagar, sebutan, dan tanda yang relevan dengan bisnis Anda, dan tambahkan keterangan di Instagram. Dengan cara itu, orang yang tertarik pada topik ini bisa menemukan Anda, yang mana merupakan kunci untuk menumbuhkan pemirsa dan berinteraksi dan komunitas penting bagi Anda. Oke, yang keempat, terakhir, coba tema konten. Jadi karena Anda sudah akrab dengan elemen-elemen postingan media sosial, mari bicarakan tentang 3 tema konten yang bisa membantu menceritakan kisah bisnis Anda. Bisa kita coba dengan 3 tema yang sudah aku jelasin di atas tadi ya. Ada yang berinteraksi, edukasi, dan membangkitkan minat. Itu kakak-kakak sekalian. Terima kasih for your attention to participant in this story. Yeah.